Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Elvira Wulandari dengan NIM 222111102 dari kelas 6E. Izin menyampaikan hasil review jurnal yang telah saya baca dengan jurnal yang berjudul Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jurnalnya itu dari jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga. Langsung saja, dalam pasal 1 ayat 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, penerima bantuan hukum di sini yang dimaksud adalah orang atau kelompok yang tidak mampu membayar atau tidak mampu membayar jasa advokat dalam urusan yang berkaitan dengan masalah hukum. Konsep bantuan hukum mengacu pada hak seseorang untuk melaksanakan hak tersebut, sehingga hak bantuan hukum atau bantuan hukum diberikan kepada para ahli atau orang-orang yang berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum atau orang-orang yang profesinya dalam memberikan bantuan hukum. Kemudian terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum sendiri, yakni legal aid dan legal assistance. Untuk yang pertama yaitu legal aid biasanya diartikan dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, baik khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Kemudian yang kedua ada legal assistance, biasanya diartikan dalam artian yang luas karena bukan hanya memberikan bantuan cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien tersebut. Nah, selanjutnya para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum menjadi dua macam. Di antaranya yang pertama ada bantuan hukum individual. Nah, bantuan hukum individual ini adalah pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu tadi, yakni yang berupa pendampingan advokat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin dihadapinya, baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase. Kemudian yang kedua ada bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural sendiri itu setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk membela kepentingan atau hak orang yang dapat mengikuti proses pengadilan saja. Dalam UU Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, yaitu bahwa selain bantuan hukum itu bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak orang atau kelompok yang miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga, tapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yakni mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya itu ada identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan kepada bantuan hukum. Kemudian yang kedua menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Kemudian yang ketiga melampirkan surat keterangan miskin mungkin dari lurah, pejabat negara atau kepala desa. Nah, dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka bisa dilakukan secara lisan. Kemudian yang selanjutnya, pemberian bantuan hukum selain melalui pengadilan bisa melalui litigasi yang dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum
atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum tersebut. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat itu tidak menghapuskan kewajiban seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pembelaan hukum terhadap hak konstitusional tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan salah tersangka atau terdakwa, tetapi hak tersangka atau terdakwa untuk menghindari perlakuan dan tindakan yang menghina atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, sekalipun tersangka atau terdakwa tersebut benar-benar terbukti bersalah. Sekalipun tersangka atau terdakwa tersebut benar-benar terbukti bersalah, ia tetap berhak mendapatkan bantuan hukum. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.